Ya, silakan dibuka bukunya. Kemarin tugas pertamanya sudah ya. Tugas pertamanya sudah ya kemarin ya. Yang gambar di halaman awal. Itu adalah tugas pertama. Nanti tugas keduanya, ya, tugas keduanya kalian buka halaman 6. Halaman 6 dibuka. Dibuka halaman 6. Sudah? Ya. Ya, nanti di situ kalian kerjakan jenis kerajinan, kalian nanti boleh melihat di internet, boleh melihat di YouTube, ya. Itu di situ kan hanya 2 kolom. Ya, sudah dilihat hanya 2 kolom ya. Nanti kamu tambahi menjadi 3 kolom. Jadi 2 tambah 3 sama dengan 5 kolom. Jelas ya? 5 kolom. Nanti di situ jenis kerajinannya itu yang berasal dari Nusantara. Tidak dari daerah setempat, tapi dari daerah Nusantara. Boleh kalian dari Papua sampai dengan mana aja boleh, yang penting itu termasuk wilayah Indonesia. Jelas ya? Ya, Bu. Ya. Tugas kalian itu nanti ada 5 untuk apa? Kalian observasi kerajinan bahan keras Nusantara. Contohnya 1, misalkan Bu Eti contohkan ya. Contohkan dulu ya. 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 Yang pertama jenis kerajinan ukiran. Ya, jenis ukiran. Itu daerah asalnya mana kalau dari Jawa Tengah? Jepara. Ya, dari Jepara. Bentuknya itu kalau ada ukiran banyak sekali namanya. Ada ceplokan, ada apa itu banyak sekali. Nanti kalian silahkan cari. Ya. Terus warnanya biasanya kalau sudah finishing itu warnanya coklat. Kalau belum di finishing itu warnanya krem. Jelas? Jelas. Ya. Terus teksturnya. Tekstur itu ada kasar, halus, lembut, ya kan? Kalau kayu biasanya teksturnya apa? Kasar. Tergantung dengan Kasar. jenis kayunya. Ya, tergantung dengan jenis kayunya. Terus ragam hiasnya nanti kalau kalian bingung silahkan kalian cari di internet. Ragam hiasnya itu yang ada di ukiran itu apa? Boleh. Kalau ada di buku juga boleh. Ya. Terus perbedaan yang menonjol itu ya disemak. Perbedaan yang menonjol itu disemak dulu, Bu Eti akan sampaikan. Di situ nanti kamu 5, menyebutkan 5 dulu, 5 jenis kerajinannya, baru kamu simpulkan perbedaan yang menonjol antara satu dengan yang lainnya. Mudah enggak? Mudah enggak? Mudah apa tidak? Belum, Bu. Ya, Bu Eti ulangi lagi untuk yang belum. Nanti kalian itu menjelaskan 5 jenis kerajinan Nusantara. Ya, menjelaskan dulu. Kalau sudah ditulis daerah asal, bentuk, warna, tekstur, ragam hias, itu dulu. Ya, yang dikerjakan itu dulu. Yang perbedaan yang menonjol ya, bagian yang terakhir sendiri. Bagian yang terakhir sendiri nanti kalian itu baru menyimpulkan perbedaannya apa. Mudah enggak? Mudah ya? Ya, Bu. Ya, silakan kamu tulis dulu di buku yang Bu Eti tadi sampaikan biar kamu nggak lupa. Bu Eti kasih waktu 2 menit. Yo, tulis dulu. Oh, itu ada yang berisik. Ya, itu kan sudah ada warna merahnya. Nanti tinggal Bu Eti delete.
Masih Bu Eti mau tanya. Ya, gimana? Itu kan tadi yang untuk warna kan kata Bu Eti kan sebelum dan sesudah. Lah berarti Ya. ditulis sebelum apa? Jadi Warna yang sudah jadi dari hasilnya. Ngerti? Itu warnanya berarti yang sudah jadi kerajinan. Warnanya apa? Mudeng ya? ya mudeng Bu. Terima kasih Bu Eti. Tapi kalau kalian bingung, Bu, warnanya kan ada dua. Ada yang sebelum dan ada yang sesudah. Ya kan? Nah, kamu bisa tuliskan warna sebelum menjadi kerajinan itu apa dan warna ketika sesudah itu apa. Jelas? Yes. Jelas ya? Terus mana lagi yang akan kalian tanyakan? Sudah Bu. Sudah jelas ya? Untuk tugas hari ini ya. Dikirim Jelas, Bu. paling lambat itu jam 4 sore. Ya, untuk hari berikutnya berarti nilainya itu lebih rendah daripada yang mengumpulkan di awal. Oh, berarti sampai jam 4 sore, Bu? Ya, sampai jam 4 sore. Aku? Ya, Ya, Bu. lewat WA grup ya. Siap, Bu. Ya. Terus berikutnya, jika kemarin kalian sudah mengirimkan, tapi Bu Eti belum menilai, kan ada sebagian yang udah ya, ada sebagian yang belum ya, yang Bu Eti balas berarti itu yang sudah masuk ke daftar nilai Bu Eti, dan yang belum nanti pasti akan Bu Eti nilai. Jelas ya? Tapi Bu Eti juga minta maaf sebelumnya karena Bu Eti tidak hanya mengajar kelas 9, ada kelas 7 juga. Kelas 7 juga harus dikoreksi. Jadi sama-sama mengerti. Oke? Oke ya? Oke. Ya. Terus sekarang kalian simak PowerPoint yang kemarin. Ya. Kemarin sudah sampai apa kemarin? Kemarin sudah sampai apa? Coba. Kemarin sampai apa ya? Kerajinan bahan keras. Ya, kerajinan bahan keras sampai apa? Ini Bu Eti lagi nyari PowerPoint-nya dulu ya. Sebentar ya. Sebentar. Bukunya siapkan dulu. Yang perlu dicatat silahkan nanti dicatat ya. Kemarin sudah sampai keunikan sudah belum? Ini sudah belum? Sampai aspek rancang dalam produk kerajinan, Bu. Sampai apa? Aspek rancangan. Aspek. Oke. Prinsipnya berarti udah ya. Ini kan kemarin udah ya, Bu Eti jelaskan yang itu ya.
Nah, sekarang yang ini ya. Ya. Perhatikan, kita masuk ke aspek rancangan. Kalian buka di halaman 9 di buku paket. Di buku paket kalian buka halaman 9. Sudah? Sudah. Ya. Di situ nanti kan ada banyak sekali, dilihat itu faktornya, ada 6. Ya. Nanti Bu Eti itu akan apa? Menjelaskan tapi hanya sebagian-sebagian. Ya. Jadi kalian semak supaya kalian itu mudeng. Ya, kita sekarang masuk ke aspek rancangan dalam produk kerajinan. Itu yang pertama, proses pembuatan kerajinan tidak lepas dari unsur penting. Bagaimana cara melakukan pertimbangan saat membuat rancangan yang melibatkan berbagai aspek. Di sini Bu Eti akan jelaskan dulu, sebelum kalian itu membuat suatu kerajinan, ya, membuat suatu kerajinan atau produk kerajinan yang akan dijual maupun dipamerkan, itu kalian harus mempertimbangkan dulu cara membuatnya, bahan yang digunakan. Terus kamu harus tahu dulu, oh ya, saya mau membuat kerajinan dari kayu, berarti saya harus mempersiapkan kayunya dulu. Sehabis mempersiapkan kayunya, kamu harus mempersiapkan apa lagi? Alatnya. Contohnya apa kalau kayu? Yang membuat kerajinan itu alatnya apa? Tatah yang membuat ukiran. Ya. Terus kamu harus mempertimbangkan dulu, oh biayanya mahal. Oh biayanya tidak mahal. Kamu harus mempertimbangkan itu ya. Kalau sudah, baru kalian lihat itu faktor 1 sampai dengan 6 yang ada di buku. Ada faktor teknis, ekonomis, dan lain-lain. Ini mudeng nggak? Yang dinamakan aspek rancangan. Berarti kamu harus mempertimbangkan dulu yang akan kalian buat. Mudeng ya? Itu kan bahasanya susah dipahami, makanya Bu Eti kasih tahu kamu dulu. Oh, aspek rancangan berarti kamu punya kuncinya. Oh, kalau aspek rancangan itu artinya mempertimbangkan yang akan kita buat nanti. Mudeng? Sampai sini? Insya Allah mudeng. Ya, terus berikutnya. Faktor-faktor yang diperlukan untuk diketahui sebelum perencanaan. 1, faktor teknis. 2, apa itu di buku? Faktor ekonomi. 3, Faktor ergonomis. Assalamualaikum Bu. Yang keempat. Saya mau tanya Bu, sains dan teknologi. Yang kelima. Faktor estetika. Dan yang keenam. Faktor kondisi lingkungan. Ya. Yang pernah kalian dengar kondisi yang mana? lingkungan. Yang pernah kalian dengar itu yang mana kata-kata ini? Ekonomi, estetika. Oh ya. Ekonomis Bu. Ekonomi, Keluarkan dari Zoom atau gimana? estetika. Estetika sama ekonomis. Kalau tidak mau mengikuti pembelajarannya Bu Eti, enggak apa-apa, tapi tidak usah mengganggu yang lainnya. Tolong ya. Karena kalian sudah kelas 9, kita mengejar materi yang akan kalian gunakan untuk UAS nanti. Ya. Kalau kamu tidak manut sama Bu Eti dengan mapel ini, kamu nilainya mau dapat dari mana, Cahayu, Cang Ganteng? Iya Bu, minta maaf tadi adik saya. Jangan diulangi ya. Adik saya Bu, ngapura Bu. Ya itu ada siapanya kamu lah, terserah. Sekarang Itu kita Mbak. lanjutkan
lagi. Kita kembali ke faktor-faktornya. Yang Mbak pertama Inul, kita dengar itu yang minta bagian maaf. estetika paling ya. Ya tidak. Ya, Ibu. Ya, estetika itu di seni budaya ini itu ada kaitannya dengan seni budaya. Ya, estetika itu apa? Keindahan. Ya. Estetika itu adalah nilai keindahan. Jadi sebelum kalian merancang, kalian itu harus tahu dulu mempertimbangkan faktor 1 sampai dengan 6. 1 faktor teknis. Faktor teknis itu kalian bisa lihat di buku untuk apa saja itu. Oh iya. Terus sekarang Banyak dangdutan. Baik, aku lagi dangdutan, Bu. maaf ya kalian Bu Eti unmute semua karena nanti ada yang mengganggu. Kalau nanti ada pertanyaan, silakan kalian itu ya, japri ke nomornya Bu Eti yang ada di grup pembelajaran. Jelas ya? Ya, Bu Eti juga sebelumnya minta maaf karena kalian Bu Eti unmute semua. Seharusnya kalian itu ada interaksinya sama Bu Eti, tapi berhubung ada yang tidak mau untuk bekerja sama, maka kalian Bu Eti unmute semua biar kalian itu tidak terganggu. Jelas ya? Ya, kalau dengar anggukan kepala, kalau tidak dengar nanti kalian akan Bu Eti suarakan. Hanya kamu saja. Salah satu atau salah duanya boleh. Terus berikutnya yang B, jenis dan karakteristik kerajinan bahan keras itu ada 1. Bahan keras yang digunakan untuk pembuatan produk kerajinan terbagi menjadi bahan keras alam dan bahan keras buatan. Itu ada 2, diingat-ingat. Bahan keras itu dibedakan menjadi 2. Ya, dibedakan menjadi 2. Yang pertama bahan keras alam dan bahan keras buatan. Kalau yang alam itu yang biasa kita jumpai di daerah-daerah kita yang kemarin Bu Eti sudah bahas. Yang pertama salah satunya ada kayu. Jelas ya? Itu bahan keras apa lunak kalau kayu? Keras. Kalau kamu matahin pakai tangan, kayunya besar, bisa enggak? Enggak ya, kecuali kalau kamu itu temennya Popeye yang makan bayam langsung kuat sekali. Ya, enggak kan ya? Nah, kalau bahan keras buatan itu yang bisa kita pakai. Tapi di daerah sekitar kita itu jarang sekali ada. Contohnya logam. Contohnya emas, bukan emas-emas ganteng, tapi emas yang dicari di alam ya. Terus berikutnya bahan keras alam. Kalau penting silahkan kalian catat. Kalau kalian sudah paham, tidak usah tidak apa-apa. Ya, yang penting kalian tadi kalau faktor belum Bu Eti jelaskan yang tadi di halaman 10, nanti kalian itu pahami ya. Kalau kalian tidak mudeng silahkan tanya ke Bu Eti. Jelas ya? Jelas ya? Itu untuk faktor kan 1 sampai dengan 6 itu mudah dipahami makanya Bu Eti lompati. Ya. Terus berikutnya bahan keras alam itu pengertiannya ini. Bahan untuk karya kerajinan yang diperoleh dari alam sekitar dan merupakan sumber daya alam, baik hutan, bumi, ataupun perairan di Indonesia. Kalian bisa menuliskan atau kalau yang memakai HP boleh di screenshot boleh. Nanti kalian akan itu ganti menggunakan buku supaya kalian belajarnya lebih gampang ya. Terus
Di sini yang dimaksudkan yang dari hutan atau bumi atau perairan itu ada yang ada di lingkungan sekitar kita. Kalau kita bingung ke Nusantara, Nusantara kan luas. Jadi kamu perhatikan dulu bahan keras alam yang ada di daerah sekitar kalian. Ya, bahan keras itu ada 2 macam. Tadi apa saja? Bahan keras apa? Nah, bahan keras alam dan bahan keras buatan. Diingat-ingat, kalau yang bahan keras alam itu biasanya berbentuk kayu dan lain-lain. Kalau yang buatan berarti yang kayak logam dan lain-lain. Jelas ya? Jelas enggak? Jelas. Jelas enggak, Cahya? Oke. Dini, jelas enggak? Hita? Jelas enggak Hita? Ya. Terus berikutnya. Sifat bahan keras alam. Yang pertama, jelas kuat. Ya, jelas kuat. Tidak mudah apa kalau kuat? Tidak mudah patah, tidak mudah bengkok, tidak mudah mengembang, ya. Terus yang kedua padat. Tahu padat? Berisi, ya. Terus berikutnya tidak mudah berubah bentuknya. Kalau kayu, ya contohnya kalau kayu sebelum kita olah apa dia mudah berubah bentuk? Mudah enggak? Mudah enggak? Kalau kayu, kalau kita belum bentuk, apa dia mudah berubah bentuk sendiri? Tidak ya, tapi harus kita sentuh supaya dia berubah bentuknya. Mudeng enggak? Sampai sini. Mudeng ya? Aisyah mudeng enggak? Mudeng, oke. Berikutnya, contoh bahan keras alam. Dilihat. Rehana cantik, dilihat dulu. Contoh bahan keras alam itu ada kayu. Pernah lihat kayu? Pernah ya, ini contohnya kayu. Terus yang kedua, bambu. Pernah lihat bambu? Ini contoh bambu. Terus berikutnya rotan. Pernah lihat rotan belum? Yang belum jadi. Belum ya? Ya, itu adanya di rawa-rawa, ya. Sedangkan di daerah kita itu sangat jarang sekali adanya rotan. Kita melihat kerajinan rotan biasanya yang sudah jadi bentuk kerajinan, iya apa tidak? Iya apa tidak? Iya ya, bentuknya biasanya seperti bambu, tapi kecil, dia itu seratnya lebih pendek-pendek. Ya, itu rotan. Kalau kamu belum pernah melihat sama sekali kerajinan rotan, kalian kalau ke Banjar, jalan-jalan ke Banjar itu ya, di Parakan Canggah, itu ada yang jual kerajinan rotan di pinggir jalan. Kamu bisa melihatnya. Ya, jadi kalian tahu, oh iya ini rotan. Oh iya ini bambu. Bedanya rotan sama bambu itu apa? Jadi kalian tahu. Ya. Nanti kalian itu bisa membedakan, oh iya serat kayu dan serat kayu satunya itu pasti berbeda. Tidak mungkin sama seratnya. Ya. Perhatikan, yang pertama kayu. Kayu satu dan kayu lainnya, serat yang ada di dalam, itu yang dalamnya kuning-kuning, dilihat. Ya, itu nama seratnya, itu pasti berbeda-beda antara kayu satu dengan kayu yang
lainnya, apalagi sudah berbeda jenis kayunya. Mudeng nggak? Mudeng ya? Mudeng nggak? Seperti jari manusia saja. Sidik jari manusia dengan manusia lain pasti akan berbeda. Itu juga sama dengan kayu. Serat yang ada di kayu jati dan serat yang ada di kayu albasia atau kalbi itu juga berbeda. Jelas sampai sini? Yang kedua, bambu. Bambu itu mempunyai ruas dan buku. Masih ingat nggak kelas 7? Masih ingat nggak kelas 7? Bambu itu mempunyai ruas dan buku. Ya, ya, ruasnya dilihat antara sekatan bambu ke bambu lain, ya. Satu bambu itu kan panjang. Ya, satu bambu itu kan panjang. Dia itu mempunyai ros-rosan seperti jarinya kamu. Coba jarinya kamu dilihat. Jarinya kamu telunjuk aja, dilihat telunjuk. Antara jari telunjuk pasti ada garis-garisnya, ya tidak? Yang bisa untuk menekuk-nekuk. Ya, itu namanya ros-rosan. Sama dengan bambu. Bambu itu sama, dia itu mempunyai ros-rosan atau yang di buku dinamakan buku dan ruas. Jelas, Andi? Aisyah jelas enggak? Aisyah, jelas? Ya. Terus rotan. Sekarang rotan. Rotan itu hampir sama dengan bambu. Hampir sama dengan bambu. Tapi dia itu seratnya atau ruasnya lebih pendek-pendek dibandingkan dengan bambu. Jelas nggak? Ya, jelas ya. Jadi kalian sudah tahu bedanya. Kayu itu kayak apa, bambu itu kayak apa, dan rotan kayak apa. Karakteristiknya kamu sudah bisa menyebutkan tadi yang Bu Eti jelaskan. Kalau kayu berarti seratnya itu berbeda-beda antara kayu satu dengan yang lainnya. Yang kedua bambu. Bambu itu mempunyai ruas dan buku. Yang ketiga rotan. Itu juga sama seperti bambu tetapi ruasnya lebih pendek-pendek. Jelas nggak sampai sini? Jelas nggak sampai sini? Kalau jelas silahkan anggukan kepala kalian. Oke, berikutnya. Sekarang kayu. Kayu itu ada jenisnya bermacam-macam ya. Nah, kayu jati pernah melihat? Kalau yang belum pernah melihat, bohong. Karena apa? Bu Eti sudah menampilkan contohnya kayu jati ini. Ya kan? Kamu berarti sudah pernah melihat. Nah, jenis yang kedua itu ada jenis kayu hitam. Kayu hitam itu bukan kayu yang dibakar. Ya, kayu yang dibakar. Ya iyalah kayu hitam, kayu yang dibakar salah. Ya. Tidak semua kayu hitam itu kayu yang dibakar. Tapi kayu hitam itu termasuk jenis-jenis kayu, ya. Kalau kayu hitam, misalkan kamu menyebutkan Bu kayu hitam berarti kayu yang dibakar. Salah. Kalau kayu yang dibakar itu namanya apa ya? Kalau sudah jadi yang dibakar itu areng ya. Iya kan? Nah, bukan yang dimaksudkan di sini yaitu kayu yang berjenis seratnya warna hitam. Dilihat di gambar itu serat hitam. Kelihatan jelas enggak? Jelas ya? Ya. Terus berikutnya, kayu mahoni.
kayu mahoni itu biasanya ada bijinya. Kalau dia sudah berbiji di atas berbunga, itu bijinya akan jatuh ke bawah, biasanya bisa terbang-terbang. Ya, terbang tapi ketiup angin, bukan terbang punya sayap. Jelas ya? Ya, ini contohnya. Kayu jenis mahoni. Dilihat. Terus berikutnya, kayu albasia. Albasia sama dengan kalbi. Pernah melihat? Pernah ya? Ya, mungkin yang rumahnya kota banget tidak pernah melihat. Nah, sekarang kita lihat ini. Ya. Yang pertama jenis serat kayu jati. Yang kedua jenis serat kayu hitam. Yang ketiga mahoni. Dan yang keempat apa? Albasia. Sekarang kamu sudah bisa melihat ini. Bedanya apa? Antara kayu yang satu dengan yang satunya. Ya tidak? Seratnya. Kelihatan nggak bedanya? Kelihatan nggak bedanya? Bu, saya kan bukan tukang kayu. Kenapa harus melihat-lihat? Nah, Bu Eti juga bukan tukang kayu. Tapi kita sama-sama belajar. Biar kita lebih tahu. Ya kan? Terus berikutnya, perbedaan antara serat yang satu dengan yang satunya dilihat. Kalau yang warna jati biasanya itu kuning mendekati orange. Ya, kuning mendekati orange. Tapi kalau yang kayu mahoni dia orange mendekati coklat. Ya, dilihat, diperhatikan gambarnya. Dilihat, perhatikan gambarnya dulu itu. Dilihat ya gambarnya ya. Terus berikutnya kayu albasia atau kayu apa tadi Bu Eti menjelaskannya? Albasia sama dengan kalbi ya. Ini biasanya kuning ke krem warnanya, seratnya. Ya, kuning ke krem. Tapi kalau jenis kayu hitam ini dia mempunyai jenis dalamnya itu berwarna coklat kehitaman. Mudeng nggak Mea? Mudeng ya. Sampai sini jelas ya materi kita ya. Materi kita jelas nggak sampai sini? Jelas karena waktunya sudah selesai ya. Waktunya sudah selesai, nanti Bu Eti selesai kalian itu mengerjakan tugas dari Bu Ida ya. Kalau sudah silakan kalian mengerjakan tugas dari Bu Eti dan dikumpulkan paling enggak sampai nanti jam 4 sore. Jelas ya? Sampai sini ada pertanyaan enggak? Kalau ada pertanyaan tulis di WA grup ya atau japri ke Bu Eti. Jelas ya? Jelas ya? Ya. Bu Eti minta maaf kalau tadi Bu Eti kurang berkenan karena ada yang mengganggu. Jadi kalian harus Bu Eti unmute semua. Bu Eti nggak marah, tapi Bu Eti itu hanya ingin kalian itu menghargai satu sama lain. Ya.